2 tahun terakhir kalau kita lihat kita cukup terpapar dengan adanya COVID-19 atau coronavirus itu. Kalau kita lihat beritanya di Google, kelihatan sekali usaha yang dilakukan teman-teman di kesehatan, Menkes, terutama untuk vaksinasi, dan ini kelihatan dari berita itu dan efeknya ke statistik. Sangat terlihat sekali Indonesia turun sih sebenarnya, kategorinya turun. Kita cukup terpapar bulan Juli tahun lalu dengan puluhan ribu kasus, dan serem banget. Kebetulan rumah saya juga dekat dengan Wisma Atlet, nggak jauh, saya di Kemayoran, Wisma Atlet di Kemayoran juga. Jadi itu suara sirine, waduh, tiap hari juga pengumuman meninggal, tetangga gila waktu itu. Dan sekarang kita sudah turun banget, mudah-mudahan tidak akan naik lagi, jangan sampai naik lagi karena ini trauma banget. Dan terima kasih pada usaha yang dilakukan oleh teman-teman di Depkes, Menkes yang sudah berhasil menurunkan itu semua, dan kita bisa lihat akibatnya kita berbeda banget dengan negara-negara lain, tetangga-tetangga kita ya. Nah, ini tetangga kita, ini Indonesia lingkarannya sedikit banget. Australia tinggi, Filipina tinggi, Vietnam tinggi, India parah, tapi daerah kita masih oke sih dibandingkan sama Eropa nih. Eropa parah, Afrika masih rendah sih sebenarnya kategori. Jadi yang COVID parahnya di bule malahan nih sebenarnya. Ini Eropa parah, Rusia nggak terlalu, Amerika parah, Brazil parah. Jadi sebenarnya bule yang parah. Kita mah masih oke lah dibandingkan bule ini. Kalau mau nggak ada COVID ke Antartika nggak ada ya. Oke. Tapi dengan adanya COVID gitu, akibat yang terjadi adalah kita jadi merubah pola kerja kita dengan WFH atau remote worker atau work from home, dan tampaknya ini merubah cara kerja seterusnya sih. Ini hasil survei CNN, kelihatan banget karyawan merasa lebih terhubung dengan rekan kerja saat WFH. Jadi tampaknya naga-naganya, walaupun COVID nanti akan turun, mudah-mudahan turun ya, benar. Doa kita semua lah, mudah-mudahan turun. Cara kerja kita berubah, cara kita bersekolah berubah, cara kita berinteraksi juga berubah karena kita lebih terhubung ternyata dengan internet dan jaringan. Jadi work from home kita merubah cara kita kerja. Sebagian pekerjaan yang tidak perlu di kantor dilakukan di kantor, ya kita lakukan di rumah aja. Dan ini terjadi juga kemarin saya meeting dengan komite artificial intelligence di Asia, di dunia. Ada World Economic Forum untuk AI, kebetulan saya komite di sana juga. Ini dunia levelnya, kita meeting. Kita semua rata-rata kerja dari rumah, dan rumahnya juga benar-benar di kampung, di sekelilingnya ada yang pantai, ada yang gunung, ada yang sawah. Saya sawah. Kebetulan saya kemarin 1 bulan di Padang Panjang di sawah. Jadi ini merubah banget cara kita kerja sih sebenarnya. Nah, konsekuensi yang terjadi juga ternyata kalau kita menggunakan work from home sebagai keyword di Google, ini banyak sekali job vacancies atau lowongan kerja. Kita coba lihat di sini. Ini ada 150 pekerjaan work from home di Indonesia. Ada 1.617 lowongan kerja work from home di Januari 22 lah. Jadi lowongan kerja itu gila sih sebenarnya untuk work from home. Cuman tentunya ini yang dibutuhkan bukan orang yang bisa kerja fisik akibatnya. Jadi kerja fisik tetap dibutuhkan hari ini. Cuman banyak lowongan kerja untuk pekerjaan yang bukan fisiknya dikerjakan di rumah. Mungkin juga lebih murah barangkali dari kantornya tidak perlu besar-besar, karena pekerjaan dilakukan di rumah, jaringannya yang besar, fasilitas ininya besar, tools peralatan untuk melakukan kerja online jadi dibutuhkan banget. Nah, ini bisa kita lihat di Google dengan keyword video conference.
Ini akan banyak pilihan ya, terutama best online video conferencing. Ini ada 12 plus aplikasi video conferencing terbaik untuk online. Nah, cuman kalau kita lihat review-review seperti ini, banyaknya akhirnya cari aplikasi luar. Itu biasalah. Kalau kita nge-review kan banyaknya luar semua ya. Orang-orang kenapa yang pas nge-review nggak bisa ngelihat matanya ke aplikasi lokal Indonesia? Masalah besar dengan aplikasi luar adalah satu, devisa kita keluar negeri. Jadi duit kita keluar lari. Indonesia secara negara kita tambah miskin. Yang kedua, yang parahnya nggak kalah jauh adalah infrastruktur telekomunikasi kita jadi beban. Karena kita harus ngambil bandwidth internasionalnya kita, dan ini jadi masalah sih sebenarnya. Makanya perjuangan teman-teman di Kominfo adalah bagaimana caranya supaya bandwidth internasional kita seminimal mungkin. Dan ini yang paling parah sebenarnya video sih. Nah, ini video conference itu ngambil bandwidthnya lumayan, dan ini larinya keluar semua, dan ini masalah sih sebenarnya. Jadi sebaiknya kita pakai server lokal di Indonesia untuk video conferencing. Dan ini minta maaf, hari ini nggak banyak sih server video conference lokal Indonesia, itu nggak banyak. Salah satu yang terbaiknya barangkali CloudX. Jadi kalau kita cari di Google CloudX, nah ini langsung dia ngarahin CloudX Telkomsel langsung. Jadi CloudX yang buat kebetulan teman-teman di Telkomsel, dan ini adalah video conference lokal Indonesia, dan ini dari sisi performance jadi lebih bagus karena kita pakai infrastruktur lokal Indonesia tanpa ada infrastruktur internasionalnya sama sekali. Jadi kita bisa klik video conference lokal Indonesia CloudX ini. Kita bisa berlangganan di CloudX. Yang perlu berlangganan hanya hostnya aja. Kalau kita udah sering melakukan video conferencing, ada host, ada pelanggan. Jadi yang perlu berlangganan hanya hostnya saja. Sementara kita yang partisipan, peserta meetingnya tidak perlu berlangganan. Langganan harganya lebih murah sebenarnya kategorinya dibandingkan dengan luar. Nah, itu yang menarik. Performance-nya lebih bagus, biaya langganan juga lebih murah daripada luar. Jadi kalau kita lihat video conference luar juga sama aja sih, kita harus langganan juga sih kalau mau usernya banyak. Kalau mau lama, unlimited, usernya banyak, harus langganan juga. Jadi ini langganan. Nah, fitur-fiturnya oke banget sih sebenarnya. Video conference-nya bisa sampai 500 peserta. Oke. Terus single sign on dari berbagai perangkat yang Anda lakukan, kita pakai, bisa gadget, handphone, segala macam, kita bisa masuk, dan konsekuensinya dia ada juga sebagai user, kita bisa lihat di Play Store sih. Kita masuk ke Play Store, kita bisa masukin kata kuncinya CloudX. Oke, ini ada CloudX Meeting, Telkomsel kelihatan banget. Ada CloudMax, ada banyak aplikasi yang dibuat sama teman-teman Telkomsel, bisa diambil di Play Store juga sih. Oke, jadi ini bisa, kita tidak harus pakai komputer buat CloudX tadi, kita bisa pakai aplikasi di handphone, di Play Store juga ada, di Android juga ada. Jadi kita bisa pakai handphone, Android maupun iPhone, iOS, kita juga bisa pakai komputer, bisa pakai CloudX ini. Oke, peserta 500, single sign on, bisa direkam, masukin ke cloud. Tadi ada di sini ada CloudMax nih. Nah, ini buat ngerekam. Oke, bisa direkam, bisa diambil online sama teman-teman yang nggak sempat ikutan meetingnya. Kemudian ada bisa ngasih laporan peserta meeting siapa aja. Nah, ini yang seru, ini bagus nih. Jujur, attendance report tuh bagus banget. Dan ini kejadian sama saya di kelas. Dosen-dosen lain tuh kalau ngajar itu ngabsen. Bayangin, ini lagi ngajar, waktu terbatas cuma 2 jam, setengah jam, 45 menit dipakai buat ngabsen. A hadir nggak, B hadir nggak, dia capek deh. Kalau kayak gini kan enak ya, nggak usah repot-repot, tahu udah ngasih
absen aja ke BAK nih yang hadir sekian. Kalau saya agak gila sih sebenarnya, saya lebih suka live streaming. Jadi saya di kelas, kalau ini kita sekarang udah hybrid ya ngajarnya, jadi ada yang kelas benernya, yang nggak bisa hadir tetap bisa pakai online meeting kita, dan saya juga melakukan streaming ke internet, ke YouTube kebetulan, dan kita langsung di kelasnya langsung sekaligus banyak seperti itu. Dan ini jadi menarik karena interaksinya tidak hanya di kelas fisik, tidak hanya di meeting fisik, cuman juga yang live streaming juga bisa interaksi. Jadi saya biasanya suka minta tolong sama teman-teman yang mahasiswa saya yang ada di kelas, tolong monitoring live streaming saya di YouTube, supaya kalau ada yang nanya saya bisa langsung respons. Jadi di kelas itu responsnya langsung, interaksinya bisa yang fisik ada di kelas, ada yang di meeting online, ada yang di live streaming, langsung semua berinteraksi. Jadi keren banget sekarang kuliah gitu. Nah, saya berharap sih dosen-dosen dan guru-guru bisa melakukan hal yang sama supaya ilmu kita bisa menyebar ke sebanyak mungkin orang gitu. Jadi ini keren, ini makhluk ini keren banget bisa seperti itu. Dan yang keren lagi dari si CloudX, dia bisa corporate branding. Jadi link buat meetingnya bukan Telkomsel sih. Link buat meetingnya bukan s.id lah. Tapi link meetingnya betul-betul perusahaan kita. Jadi perusahaan.co.id, bukan Telkomsel. Link meetingnya bisa sekolah SCID, link meetingnya bisa rumah sakit, bisa apa segala macam. Jadi betul-betul link meetingnya benar-benar corporate. Dan ini jadi penting banget karena dari sisi marketing ini sangat dibutuhkan banget buat branding. Jadi ini menarik banget fitur produk yang ada di CloudX. Tentunya masih ada fitur-fitur yang lain. Salah satu fitur lain yang tidak disebutkan di sini, bisa dibaca-baca sih. Salah satunya, salah duanya banyak sih. Tadi bisa dipakai di smartphone sama di Windows, di laptop, pakai browser artinya bisa. Bisa juga yang satu lagi yang penting juga adalah enkripsi. Jadi komunikasinya dienkrip. Jadi itu yang menarik juga karena komunikasinya dienkrip tapi tidak ditulis, ada di tambahan fitur. Ini jadi sama dengan chattingan kita yang dienkripsi itu. Jadi kita juga dienkrip di sini. Nah, saran saya coba Anda lihat-lihatlah Telkomsel CloudX di googling, nanti kita bisa masuk ke sini. Nah, yang penting juga mungkin follow Instagram. Saya nggak gitu aktif di Instagram walaupun ada nih gambarnya. Gambarnya iso orang naik tower. Coba bisa masuk CloudX Telkomsel, bisa dilihat-lihat. Ada banyak, ada hashtag CloudX Telkomsel, bisa dilihat-lihat di sini. Bisa follow CloudX Telkomsel. Oke. Ini kalau follow bisa dilihat, dan di sini banyak banget postingan dengan hashtag CloudX Telkomsel. Dari rumah terus produktif, hashtagnya terus produktif. Ada yang gembira banget bisa pakai CloudX, ini rekaman CloudX-nya segala macam. Oke. Ini aktif banget sih kayaknya marketingnya Telkomselnya, gila banget ya. Oke. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran pada Anda semua. Bisa follow CloudX Telkomsel di Instagram, bisa juga lihat di corporate-nya telkomsel.com CloudX. Kita bisa lihat solusi conference online ini. Oke. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kita semua tentang solusi lokal untuk bisa online meeting yang menggunakan infrastruktur Indonesia. Harganya nggak beda jauh lah, mungkin lebih murah malahan dibandingkan yang online. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.